selamat pagi Pak Danu, kabarnya sehat saja ya? Alhamdulillah sehat Pak. Selalu sehat. Alhamdulillah baik Pak Sigit, mohon izin dalam mewawancarai Bapak ini berkaitan dengan tugas CGP tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Iya Pak. Pertanyaan pertama Pak Sigit, ini berkaitan dengan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika ini berkaitan dengan situasi di mana posisi itu saling benar. Kemudian untuk bujukan moral itu posisi kasusnya adalah benar dan salah. Baik, mungkin Pak Sigit bagaimana Pak cara mengidentifikasi kasusnya? Terima kasih Pak Danu. Saya di SMA Negeri 1 Sumber Putung ini mulai tahun 2019. Jadi di dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala sekolah, saya itu selalu berpedoman pada filosofi yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing aso sum tulodo, ing martya manungkasa tuturi handayani. Juga saya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu cirinya adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak ada yang benar itu benar mutlak, yang salah ya selalu salah mutlak. Jadi apabila ada kasus-kasus seperti rujukan moral atau dilema etika ya, maka mesti saya memusyawarahkan dulu. Apalagi itu kalau benar dan benar ya, maka saya ambil ya, di antara benar itu mana yang terbaik, benar yang sebelahnya terbaik, kemudian diambil untuk dijalankan atau dilanjutkan. Jadi tidak ada yang kemudian dirugikan atau diuntungkan secara mutlak. Demikian juga apabila ada kasus rujukan moral, tentu saya berpedoman pada perundang-undangan atau peraturan yang berlaku baik dari pemerintah, peraturan di masyarakat, norma-norma agama dan sebagainya, itu mesti saya kedepankan. Kalau memang itu salah kemudian dilakukan akan menimbulkan dampak yang negatif, nah, otomatis tidak akan saya lanjutkan. Dan biasanya orang-orang yang berkepentingan atau berkonflik atau kelompok yang demikian itu mesti saya musyawarahkan, dilokalisir dulu sumber-sumber permasalahan itu, kemudian diselesaikan. Jadi ya alhamdulillah tidak ada selama ini konflik itu melebar menjadi konflik yang lebih besar yang akan merugikan kita semuanya. Begitu ya kira untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Pak Sigit. Berikutnya Pak Sigit, untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut selama ini. Nah, gini, kepala sekolah itu kan ada pembantu, namanya wakil kepala sekolah, urusan siswaan, kurikulum, sarana prasarana maupun kehumasan. Nah, sekarang permasalahan itu munculnya dari mana? Misalnya munculnya dari siswa, atau dari orang tua, atau dari proses pembelajaran, atau munculnya konflik itu dipicu oleh sarana prasarana. Maka yang terkait dengan itu biasanya saya ajak untuk menyelesaikan dulu atau berkoordinasi dulu sebelum menentukan kasus tersebut atau masalah tersebut untuk dibicarakan. Biasanya begitu. Dan kalau itu terkait dengan orang tua, biasanya kami berkoordinasi dengan komite gitu. Jadi orang-orang tersebutlah yang sering saya libatkan. Begitu Mas Danu. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika dengan posisi benar dan benar, itu bagaimana Pak selama ini Bapak mengambil keputusannya yang sangat dianggap benar? Jadi begini, namanya sekolah itu kan punya aturan gitu ya, atau masyarakat itu punya norma.
negara punya hukum perundangan. Biasanya itu dulu saya baca. Nah, kalau pedoman itu sudah saya pahami, kemudian yang berkonflik atau masalah itu kami dudukkan bersama. Kalau masalah itu ditimbulkan dari seseorang atau kelompok, maka yaitu kelompok-kelompok itulah atau pemimpinnya lah atau yang yang melakukan kesalahan atau permasalahan memunculkan itu biasanya saya panggil. Kemudian saya selesaikan dengan baik-baik untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang intinya win-win solution gitu ya. Walaupun ini benar, satunya benar. Nah, apakah benar dan benar ini bisa dipadukan menjadi sebuah kebenaran yang dua hal ini atau dua kelompok ini menjadi bisa menerima semuanya. Begitu. Siap. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Sigit, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Nah, biasanya selama ini Pak ya, itu terkait dengan kesejahteraan biasanya. Iya. Dilema etika yang terkait atau bersinggungan langsung dengan apa yang disebut dengan kesejahteraan atau apa yang sudah menjadi zona aman dari Bapak Ibu guru itu yang kadang-kadang menjadi dilema etika gitu. Karena kondisi setiap waktu itu tidak selalu sama. Jadi, contohnya ya sekarang misalnya saat ini pemerintah provinsi itu melarang adanya kegiatan sumbangan dari orang tua, gitu ya. Sumbangan dari orang tua. Maksudnya sumbangan dari orang tua itu apabila sumbangan itu dikoordinir oleh komite, kemudian tidak mengikat, disumbang secara ikhlas dari hati ke hati, itu nggak masalah, nggak masalah. Karena orang yang kaya harus memberikan sumbangan sesuai dengan kekayaannya, yang miskin yang nggak punya harus kita bantu. Gitu. Nah itulah kadang-kadang muncul konflik di situ karena masyarakat itu nggak paham bahwa mereka memahami sekolah itu adalah gratis seperti yang dipahami selama ini. Nah di dalam pengumpulan sumbangan yang dikelola oleh komite ini kan digunakan untuk menjalankan program sekolah. Nah program sekolah itu disusun oleh sekolah Bapak Ibu guru yang punya kepentingan di dalam programnya. Nah manakala program itu tidak bisa dijalankan atau dikurangi pendanaannya oleh karena sumbangan dari orang tua itu juga sedikit atau berkurang atau hilang, nah ini yang harus dipahamkan gitu. Jadi tidak serta merta terus ngotot walaupun program itu benar ya, hal itu benar tapi nggak bisa dilanjutkan gitu. Ini yang harus dipahamkan benar. Jadi memang pemerintah itu sudah memberikan BOPP, tapi ada kegiatan-kegiatan tertentu yang nggak bisa dibiayai oleh bos maupun BOPP. Jadi peran masyarakat ini harus dimaksimalkan. Nah ini teman-teman yang harus dipahamkan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan dilema etika. Selalu ada dilematis itu mesti ada namanya kehidupan bermasyarakat khususnya di sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah rencana tersendiri untuk menyelesaikannya Pak? Berupa mungkin prosedur atau hal-hal lain? Nah gini, sekolah itu kan ada stakeholder ya. Stakeholder itu siapa? Komite, Forkompinda itu yang terdiri dari Kapolres, Kapolsek, kemudian camat, kemudian Koramil, lalu kepala desa, kemudian di tingkat wilayah kita sendiri ini ada kepala dusun karena kita berada di wilayah teritorial kepala dusun. Kemudian sekolah dibantu oleh kepala sekolah dibantu oleh wakil. Kalau jadwal khusus tidak. Jadi sekolah itu kan
ada yang namanya komunikasi, penyampaian informasi secara rutin kepada Bapak Ibu guru ya, melalui rapat dinas, melalui informasi setiap kegiatan setelah upacara, atau kalau siswa ya waktu saat pembinaan upacara itu. Jadi hal-hal itulah yang kita maksimalkan secara efektif, sehingga insya Allah dari kegiatan-kegiatan itu diharapkan nggak muncul namanya dilematis etika maupun rujukan moral. Pokoknya kita mengantisipasi, tapi tidak ada jadwal. Jadi seperti itu. Baik, berarti ya siap. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya untuk di kasus dilema etika? Nah gini, sekolah itu kan ada strukturnya ya, mulai kepala sekolah, kemudian dibantu oleh 4 waka, kemudian masih ada wali-wali kelas ya, yang mewaleni siswa kita di 36 itu. Kemudian ada ketua kelas ya, yang semuanya itu sebenarnya berperan aktif bagaimana penyelenggaraan sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu perencanaan, pembelajaran, evaluasi, semuanya harus berjalan baik. Sehingga siapa yang membantu ya, membantu kepala sekolah ini ya yang saya sebutkan itu. Jadi misalnya kalau misalnya ya ada dilema etika di tingkat kelas gitu ya, di tingkat kelas ya. Misalnya tentang penyelenggaraan ulang tahun sekolah gitu ya. Satu sekolah atau satu siswa, kelompok siswa ingin acara itu meriah gitu ya, mendatangkan artis yang dari ibu kota. Benar itu, tapi sepanjang duitnya ada. Tapi ada kepentingan yang nggak bisa ada hal yang nggak bisa dilakukan karena pembiayaan nggak ada. Nah ini muncul kasus seperti ini harus kita lakukan secepatnya, melibatkan wali kelas, melibatkan waka gitu. Jadi semuanya itu berperan aktif, apalagi komite gitu, dan Forkopimda itulah. Pokoknya sebagai kepala sekolah itu ya, satu kan ada kompetensi manajemen, kompetensi supervisi, satunya kompetensi entrepreneur itu, kewirausahaan ya, itu harus dijalankan dengan baik. Insya Allah nggak ada hal yang, karena di manajemen sendiri sudah terdiri dari konflik-konflik itu. Jadi seperti itu. Di manajemen itu ada bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengendalikan, bagaimana jangan supaya terjadi, itu ada trik-triknya, ada ilmu-ilmunya. Jadi seperti itu. Pokoknya di sekolah itu, kepala sekolah itu satu, jangan ada bullying ya, kemudian yang difabel, di memberikan hak yang sama terhadap kebutuhan anak terkait dengan pendidikan. Baik, terakhir sedikit satu lagi, ini dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Jadi begini ya, setelah saya mengamati dari keseluruhan tadi, maka kepala sekolah itu ya itu tadi ya, dia bisa ada kapan saat di depan, kapan saat di tengah-tengah di antara masyarakat atau siswa guru, kapan berada di belakang gitu. Jadi tidak bisa kita selalu di depan terus, semua harus manut kudu ini, nggak bisa. Kemudian kita nggak bisa isi pasi ya, isi pasi itu bisa karep-karepmu wis apa jari situai, pokoknya aku ikut harus besar, nggak bisa gitu. Jadi ya itu tadi ya, ternyata setelah hampir 5 tahun ya di sini, tugas kepala sekolah itu tadi ya itu satu, garis bawahi, melayani kepentingan, melayani harapan apa yang ingin diharapkan oleh masyarakat terhadap anak didiknya di sekolah. Ya mesti 1.200 siswa itu mesti ada konflik, 100 guru mesti ada. Tidak bisa kepala sekolah itu memberikan
memberikan kepuasan pada satu kelompok, keinginan seseorang tidak bisa. Mesti ada hal-hal yang harus ditoleransi atas kepentingannya dengan kepentingan orang lain. Saya kira kok begitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk waktu yang sudah diluangkan. Jadi dari hasil wawancara ini banyak hal sekali yang saya pelajari Pak Sigit, dan ini nanti akan saya jadikan sebagai salah satu referensi ketika nanti kami bertugas ya dalam proses pembelajaran di kelas, terutama itu aplikasi bagaimana pengambilan keputusan kami ketika berada di kelas bersama. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Danu. Terima kasih Pak, mohon izin atas waktunya. Ini saya mau mewawancarai berkaitan dengan tugas CGP tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, berkaitan dengan tugas Pak Dodi di sekolah menjadi Wakasek, wakil kepala sekolah di bidang Sarpras, ini sangat bersinggungan sekali dengan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung Pak. Entah itu nanti kebutuhan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan medianya ke anak-anak dan sebagainya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang nanti akan saya ajukan. Oke. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus ya, memang karena kita hidup di masyarakat sekolah ya, mana masyarakatnya ada macam-macam, ada siswa, ada pekerja, ada guru, ada TU ya, dan komponen-komponen yang lain. Mau nggak mau hal seperti itu sering terjadi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang itu suatu masalah itu mesti kan ada sumber dan ada solusinya ya. Kalau memang masalah itu kalau ada dua orang misalnya punya pandangan yang sama-sama benar, misalnya secara individu dia ngomong ini, oh aku benar, secara individu yang lain ngomong, oh saya juga benar. Tapi kalau menurut saya itu kebenaran itu adalah suatu bentuk kesepakatan dari masyarakat ya. Kalau memang itu masyarakatnya menganggap yang A itu benar ya, secara umum, secara semuanya itu ya, makanya benar yang A itu. Kenapa? Karena itu nanti yang menjalankan semua masyarakat itu. Jadi kebenaran itu adalah suatu bentuk kesepakatan yang memang itu nanti dianggap benar oleh masyarakatnya di situ. Saya kira itu akan. Baik Pak, untuk yang kedua Pak, ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ya. Seperti yang saya ngomong tadi, bahwa suatu kebenaran itu intinya mengandung suatu kesepakatan bersama. Jika semuanya benar ya, tetapi kita kan harus yang namanya masyarakat nanti yang akan menjalankan, kita harus pemutusan bareng-bareng gitu ya. Jadi kita musyawarah, kita cari istilahnya yang paling enak, yang paling kira-kira bisa kita laksanakan dengan baik, ya itu yang kita nanti kita sepakati bareng-bareng. Di antara dua hal itu yang mungkin salah satu yang mungkin kita anggap paling bagus, ya itu yang nanti akan kita eksekusi untuk dijalankan. Ya, walaupun yang satunya bagus, tapi kalau memang itu benar, tapi kalau memang itu tidak disepakati itu kita jalankan, ya nanti percuma. Ya kembali ke kesepakatan bareng-bareng. Kalau memang itu kita anggap benar, ya benar secara bareng-bareng, seperti itu Pak. Baik Pak, untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus di rumah ini? Biasanya gini, kita ajak ngomong secara individu dulu ya, itu kira-kira permasalahannya apa ya, kita cari. Biasanya orang itu kan kadang-kadang senang lihat diajak ngomong-ngomong itu ya, kita carikan solusinya. Kalau memang itu bagus untuk banyak orang ya, setelah itu ya kita
kita istilahnya ya sharing dengan yang lain ya. Sharing dengan yang lain kalau memang itu memang ada solusi yang bagus ya. Jadi bagus itu buat dari saya, tapi juga dari macam-macam komponen di sekolah yang lain. Kalau memang itu memang solusi yang bagus ya. Solusi itu ya nanti kita berikan itu ambil keputusannya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang seperti yang saya tadi bicarakan, kita dekati persuasif individu, terus setelah individunya paham, kita paham apa sih sebenarnya problemnya itu ya, baru kita carikan solusi secara bareng-bareng, sehingga nanti istilahnya kita tahu permasalahan itu secara mendalam gitu ya, bukan dari orang A, dari orang B, tapi tahu juga dari orang yang punya masalah itu tadi ya. Sehingga kita bisa dengan gampang atau mungkin dengan istilahnya dengan benar mencarikan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan. Saya kira itu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini menjadikan sebuah tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Banyak Pak Nur, karena memang di sarana itu yang ditangani banyak ya. Sehingga setiap komponen-komponen itu mesti ada permasalahan tersendiri ya. Dan permasalahan itu ya harus kita selesaikan, karena apa? Karena sekolah kita adalah suatu sistem ya. Suatu sistem itu kalau satu terganggu maka yang lain akan menjadi terganggu juga. Makanya semua itu harus kita selesaikan dengan baik-baik ya. Yang penting itu semua ada ada kepedulian sebenarnya. Kepedulian, ada rasa kebersamaan untuk saling bantu membantu. Tujuannya apa? Agar sistem itu berjalan dengan baik gitu ya. Kalau semuanya komponen itu saling kerjasama dan sebagainya, saya kira ya kayak mobil itu kalau semuanya komponennya bagus, semuanya normal, semuanya saya kira jalannya akan lancar seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak untuk menangani sebuah permasalahan kasus dilema etika? Secara jadwal sih tidak, cuma ya itu tadi kita harus pinter-pinter ngajak ngomong mereka ya, sesama istilahnya yang namanya kita makhluk sosial, hidup bersama, saling berdampingan, bersama saling melaksanakan sesuatu itu bareng-bareng. Saya kira pendekatan individu yang paling penting itu ya. Kita sering ngajak ngobrol, kita sering dekati, kita sama ngomong apa sih, gimana sih gitu ya. Kalau ada masalah apa sih? Biar kita itu semua bareng-bareng gimana caranya itu majukan sekolah. Baik, saya kira itu mungkin yang perlu saya lakukan. Kalau kita ngajak semua diajak ngomong, sehingga kita bisa mendeteksi ya, kemungkinan muncul permasalahan. Bahkan itu mungkin sebagai langkah-langkah untuk mencegah tidak terjadi suatu masalah. Saya kira itu seperti itu. Artinya langsung dilakukan mediasi gitu Pak ya? Artinya tidak direncanakan waktu tertentu gitu enggak? Saya kira kalau untuk mencegah itu sudah cara yang paling bagus. Tapi nanti kalau memang itu ada seperti itu udah nggak mampu terus muncul masalah, ya berarti nanti kita rencanakan. Kita ajak ngomong bareng-bareng, kita kumpul bersama, kita cari solusi bersama. Sehingga keputusan itu merupakan suatu keputusan yang memang dipikirkan oleh banyak orang yang nanti disepakati semuanya untuk dijalankan bareng. Saya kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, adakah orang-orang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika Pak? Maksudnya apa itu Pak? Mungkin ada orang atau ada sebuah istilahnya hal-hal lain yang bisa membantu. Oh gitu ya. Kalau di sekolah ini ya, sekolah SMA kita ini kunci utamanya itu adalah kami selaku waka itu ada 4 orang, itu harus kompak semuanya ya. Menyatukan misi, menyatukan visi yang memang benar-benar itu tujuannya untuk kebaikan kita semua, sehingga ada media untuk saling sharing, untuk saling ngobrol-ngobrol dan sebagainya.
untuk membahas permasalahan yang ada di sini, sehingga semuanya nanti akan menjadi suatu bentuk suatu kesepakatan bareng-bareng, suatu bentuk suatu pemikiran bareng-bareng, ya, sehingga memperingan istilahnya jangan sampai nanti muncul masalah. Kita bisa mencegah dengan adanya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita juga perlu kita punya jadwal khusus ya. Artinya apa sih? Pembinaan itu kan ya penting itu ya. Mungkin kita perlu 1 semester sekali, atau mungkin istilahnya 1 semester 2 kali atau apa ya, kita bisa ngomong bareng-bareng gitu kan. Itu juga penting sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa kita jalankan juga di samping secara individu. Nanti ada mungkin jadwal secara khusus misalnya ya, kita gantian lah, kita kumpulkan mungkin 1 semester sekali, kita ngobrol-ngobrol, kita pikiran sharing mungkin ya. Nah seperti itu untuk meminimalisir suatu permasalahan yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir Pak, Ya. yang terakhir, dari semua hal tadi yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan di Lima Etika? Sebenarnya pelajarannya itu yang paling penting itu yang di sekolah itu yang pertama adalah kepedulian sebenarnya. Kepedulian untuk rasa saling memiliki ya, mengantarbaini suatu sekolah ini. Dan suatu rasa untuk ikatan moral yang merasa bahwa kita itu satu keluarga gitu ya. Yang pertama kalau kita merasa underbeni ya, ada apapun itu akan muncul kepedulian kita. Sekecil apapun itu ada hal-hal yang mungkin menghambat suatu bentuk jalannya sistem itu. Mesti itu kita akan tersentuh hatinya untuk supaya jangan sampai itu muncul permasalahan-permasalahan. Suatu gampangannya misalnya gini, ada tanggung jawab kalau misalnya kita jalannya kecil aja. Kalau kita merasa menyalakan lampu ya karena kita nyalakan ya, nanti terakhirnya harus ada pemikir untuk kita ya harus mematikannya. Nah, itu seperti itu contoh gampangannya. Itu bentuk rasa suatu kepedulian. Tapi juga tidak hanya kalau sudah tumbuh tidak hanya kita saja. Ada orang lain yang akan lampu dia lupa. Secara otomatis kita tersentuh lampunya belum dimatikan, tapi berusaha untuk mematikan lampu itu. Atau bentuk yang lain. Kalau sudah tersentuh kepeduliannya, maka rasa itu nanti akan rasa antarbaenia, rasa untuk memiliki sekolah itu nanti akan tumbuh dengan sendiri. Itu yang penting sebenarnya kalau kita hidup di masyarakat itu ya, rasa di sekolah ya antarbaeni. Terus kedua ya saling bahwa semua yang di kompleks sekolah itu adalah satu keluarga gitu loh ya. Enak kita jalankan, kita rasakan bareng-bareng, gak enak kita jalankan bareng-bareng. Jadi istilahnya berat sama dipikul, ringan sama haji. Itulah. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Jadi hari ini saya banyak belajar tentang pengambilan keputusan ya dari pengalaman Pak Dodi. Jadi nanti akan saya jadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk pembelajaran saya ketika nanti saya juga bisa memfasilitasi anak-anak di dalam kelas, khususnya dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Mungkin langkah-langkah ini yang juga akan saya jadikan sebagai proses saya melakukan pembelajaran di kelas. Ya, mungkin seperti itu Pak Dodi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita cukupkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.